Saudara-saudara, dalam perjumpaan kita kali ini, saya akan mengulas tulisan saya di majalah Manager Scope dalam kolom perspektif. Dalam tulisan ini, saya eh, menempatkan judul Jalan Tengah Sempurna untuk membangun manusia sebagai warga dunia dan alam semesta pada bagian yang kedua, ya. Jadi bagian pertama itu adalah edisi bulan Maret, ya. Kita membahas intisarinya adalah ajaran Tasawuf, ajaran agung. Tujuannya itu apa? Membuat orang menjadi pinter. Dan pinter itu memahami hakikat peristiwa. Sehingga apa yang apa mestinya tebel ya tebel, mestinya tebel ditipiskan, mestinya tipis ditebalkan. Itu hasilnya nggak akan amburadul kan. Dan siapa yang harus belajar ya, dari raja sampai rakyat jelata. Nah, berapa lama ya, seumur hidup. Nah, ini menariknya apa, kearifan dari Tiongkok ini mempunyai konsep tentang pendidikan itu adalah begitu, belajar gitu. Jadi kalau tidak belajar ya you merosot, ya. Beda-beda tipis antara apa, oh, yang paling tinggi dan yang paling bawah, gitu. Kalau Anda belajar terus-menerus, maka tetap nggak bisa melebihi dari gen Tuhan, nah. Tapi kalau Anda malas belajar, ya akhirnya dia akibatnya sebaliknya menjadi hantu, gitu. Itu menariknya saya pandang tentang posisi belajar itu, ya. Nah, ini di sini Anda tulisan kali ini saya tidak banyak tidak saya bacakan, mas, apa, seluruhnya, tapi saya menulis yang atau mengulas yang penting-penting aja, sehingga Anda kepingin mencari tulisan itu selengkapnya, ya. Jadi jalan tengah sempurna itu apa? Mengapa dia tidak ekstrem? Seperti judulnya ini, kayak gambar ini kan, covernya ini tengah sempurna. Itu karena apa? Ketika putih dianggap sepenuhnya putih, titik hitam mulai muncul, ya. Maghrib, ya. Ketika hitam dianggap sepenuhnya hitam, titik putih mulai muncul. Subuh terus menjadi siang, siang terus sampai tengah hari, full siang, lalu bergerak menuju maghrib lagi. Terus begitu. Nah, jalan tengah ini padanannya sebenarnya yang tepat adalah boneka ini. Nah, ini, ya, boneka ini kalau ditarik kemana aja, kalau dilepas dia kembali ke tengah lagi, ya. Karena itu kembali ke tengah, ya, selalu. Nah, ini bisa juga dijadikan ilmu bela diri
menjadi ilmu jurus Dewa Mabuk itu. Dewa Mabuk itu ya bisa dipakai untuk pukulan yang dahsyat, tuh. Tapi orang dikerjakannya seperti orang mabuk. Konsep ini dasarnya adalah ketidak apa kalau tidak tidak stabilan itu paling puncak itu kan orang mabuk kan, tapi bisa diubah menjadi ilmu silat yang dahsyat, ilmu bela diri. Nah itu sama kurang lebih keadaannya ketika menulis huruf krisis itu. Krisis itu satu tempat di mana di atas ada halilintar, petir, di bawah ada ular berbisa. Tapi digabungkan dengan peluang yang besar, sesuatu yang besar, yang tertutup korden, tirai, dan ada kuncinya. Ya, kan? Jadi kalau ada krisis, itu artinya peluang itu. Nah ini semua basisnya adalah konsepnya pada ajaran Lao Tzu itu. Setiap hari satu langkah. Meskipun perjalanan masih ribuan li. Dan kita tidak tahu pastinya mau kayak apa. Tapi kita tetap melangkah dengan berbuat baik. Ya, kita nggak tahu apakah masuk surga atau neraka atau nirwana atau menjadi seperti apa nyamuk lalat ya kecebong ulat yang mati entah disemprot pestisida atau diinjak orang atau apa ya kita nggak tahu tapi kita tetap melangkah membuat kebaikan meskipun banyak rintangan itu. Nah, pandangan ini nampak dari kalau Anda ke rumah ibadah Buddhism atau Tao di Tiongkok sana itu semua dibangunnya di atas gunung. Jadi apa artinya itu? Dia meletakkan dulu tekad harus perfeksionis atau sempurna. Entah belum ada bagaimana caranya menaikkan batu ke tempat tinggi itu, ya kan? Pokoknya kalau dikerjakan setiap hari satu langkah, ya Anda pasti bisa nyampe itu. Satu langkah terus. Karena yang susah kalau dilatih tiap hari menjadi mudah. Apa kalau yang mudah tidak dilatih, ya lalu menjadi susah. Ya. Ini kita seringkali menghadapi masalah dalam sumber daya manusia itu ya begitu. Ya, orang yang kalau dikasih kerjaan ya terus yang dimunculkan adalah, wah Pak, kesusahannya itu begini, begini. Sedangkan yang seharusnya, Pak ini bagus, kita harus perjuangan dan tahapnya begini-begini. Menurut pendapat saya, kita kerjakan terus. Nah ini yang menarik bahwa keberhasilan Tiongkok ini diakui, tapi sebab basic mentality-nya nggak pernah ada yang mencoba menggali itu, ya. Hanya orang yang sedikit orang aja yang apa siap untuk melakukan itu. Salah satunya yang kita kenal adalah Novi Basuki, seorang dari kalangan pesantren yang belajar sampai S3 di Tiongkok sana. Dan satu lagi adalah
Dr. Budi Munawar Rahman, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Triharkala yang juga menjadi apa pimpinan kursus Eko Teologi di Kementerian Agama dan juga dosen filsafat juga di Universitas Paramadina. Nah, kepemimpinan tengah sempurna seperti boneka ini ya itu selalu kembali ke tengah itu di budaya Jawa ini muncul dalam bentuk petuah-petuah itu ya. Ojo dumeh itu jangan mentang-mentang itu. Ojo adigang, adigung, adiguno. Artinya kalau you nggak hati-hati, kepintaranmu akan bisa menjadikan kelemahanmu, kebesaranmu. Ya, umpamanya gajah itu punya kalau bisa jadi menjadi penyebab kegagalan, ya toh. Kancil yang pintar itu bisa kejeblos sama kepintarannya sendiri. Ya, adigung, adiguno, ya, kegunaan segala macam itu ya. Ini menarik ya toh. Nah, karena itu dalam berusaha sama-sama itu ada ajaran Tuno Sata di sana. Jadi ada dua sisi itu. Kalau Anda rugi kerjasama sama partner itu jangan langsung kalau rugi ya bubar sisi bubar kabeh salaman ambil masing-masing apa yang milik dia bubar. Tapi ada ikatan tetap. Tuno Sata tapi bagi sama pun rugi semua uang tapi bisa tetap mempunyai teman ya bagi sana. Nah, karena itu aja ajaran Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti ya. Jadi sesuatu yang keras itu akhirnya hanya bisa ditaklukkan oleh barang yang terlembut. Kalau kita lihat umpamanya perang di Timur Tengah ini ya, antara Iran dengan Israel sama Amerika itu juga begitu. Itu perang antara kekuatan sama kekuatan. Akhirnya ketika amunisinya pada habis, nggak bisa lain ya kecuali apa gencatan senjata. Tapi karena gengsinya ya perjanjian gencatan senjata itu ya bukan harus menunjukkan kemenangan dari pihak sini sama kemenangan dari pihak sana. Nah, nah bagaimana itu? Makanya sulit diurus ini orang-orang ini. Nah, sini Anda bisa lihat juga Sun Tzu ya, The Art of War ya. Ini menarik ini ya. Akhirnya ya, ya harus bisa menang tanpa perang. Sedangkan yang Karl von Clausewitz itu perang itu adalah bila mana penyelesaian politik atau diplomatik gagal, ya dilanjutkan dengan perang untuk memaksakan kehendak saya supaya saya menang. Jadi inilah makanya menurut saya Anda kalau mau harus perdalam ini apa eh, tulisan komplitnya itu ya, saya hanya pinpoint yang mengapa Anda harus membaca ini. Ini penting ya, bagian dua ya, dari ajaran nah, membangun dunia dalam tengah sempurna untuk membangun manusia sebagai warga dunia dan alam semesta. Nah, di sini yang diajarkan adalah dari kitab Chong Yung Tengah Sempurna.
Dan dia mengatakan bahwa kalau segenggam tanah sudah jadi bumi, jadi ber- tanah yang paling akumulatif kan bumi, dia bisa memikul gunung tanpa pernah capek, menyeret air sungai dan laut tanpa pernah bocor, segayung air atau sendok air. Tapi kalau sudah jadi samudra, menghidupi apa begitu banyak biota lautnya, kekayaannya luar biasa. Segundung Batu setelah jadi gunung mengembangkan flora dan fauna di dalamnya. Alam, langit itu nggak ada tepinya lagi tuh. Ya. Kalau Anda keluar dari pesawat terbang angkasa ya nggak ada tepi lagi, nggak ada barat, timur, utara, selatan, atas, bawah. Ya. Dan dia tidak pernah pengap meskipun lahir apa eh, planet-planet baru dan meteor-meteor baru, awan, ya nah, terus itulah alam yang dahsyat, luas tak bertepi. Ya, saya rasa ini dulu lah Anda pelajarin eh, 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 pain point saya ini sehingga Anda tertarik untuk membaca artikel ini secara keseluruhan, ya. Dan Anda bisa lihat di dalam websitenya majalah Manager Scope, ya. Dan saya rasa nanti akan Anda bisa menemukan hal-hal yang semakin menarik. Dan kalau ada pertanyaan, silakan menghubungi saya. Ya, nggak? Ini ada ajaran meluruk tanpa bolong, menang tanpa ngaso kaki. Alon-alon neng kelakon. Sugih kaya tanpa banda. Kalau banda Anda masih bisa dihitung itu belum kaya. Itu kaya yang sesungguhnya itu adalah tanpa banda. Ya, oke. Yakin.